Kita akan menyambut firman-Nya. Buka hatimu sepenuhnya. Percaya pada setiap firman yang kita dengarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang telah naik ke sorga dan telah mengirim seorang penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Pada hari ini, hari Pentakosta, kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu telah Engkau curahkan di setiap kehidupan kami. Setiap pribadi kami hari ini dijamah, dilanda oleh kuasa-Mu. Diurapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami perlu Roh-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Sebab dengan Roh itulah akan memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang sebentar akan diperdengarkan. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bulan yang keenam atau setiap bulan Juni setiap tahunnya diperingati sebagai bulan keluarga. Dan tema dari bulan keluarga pada tahun ini adalah kesehatan keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga kita sehat. Sehat yang dimaksud hubungan yang harmonis di antara semua anggota keluarga, mulai dari suami dan istri, orang tua dan anak, dan sebaliknya. Bertepatan pada hari ini, saudara-saudara, adalah hari ke-50 atau hari Pentakosta, atau juga disebut hari pencurahan Roh Kudus. Maka sehubungan dengan hari Pentakosta ini, firman Tuhan berbicara mengenai keluarga yang diurapi Roh Kudus. Keluarga yang diurapi Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat 25, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Amin. Tidak tanpa alasan atau bukan tanpa alasan Tuhan memberi perintah. Baik kepada istri, baik kepada suami, maupun kepada anak atau kepada ayah terhadap anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di ayat yang terakhir, ayat 25, firman Tuhan di sana berkata, barang siapa berbuat kesalahan, artinya tidak mengikuti aturan yang Tuhan telah buat, sebagaimana kita baca mulai ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24, tidak melakukannya, maka itu disebut berbuat kesalahan. Dan barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Dan dengan tegas Alkitab berkata, Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kita tahu bahwa kita sedang berada di sebuah akhir daripada zaman ini, atau zaman akhir. Dan semakin tua usia dunia ini, semakin kita berada di satu zaman yang makin tua usianya. Maka sudah pasti kehidupan di dalamnya pun makin berat, makin susah. Pergumulan pun beraneka ragam. Sekarang masalah tidak lagi hanya dihadapi atau dialami oleh orang-orang tertentu, atau dialami oleh orang-orang dari umur atau kelompok umur tertentu. Saudara jangan heran, ada anak-anak yang muda yang sakit, yang seharusnya penyakit itu diderita oleh orang-orang yang sudah tua. Saudara mungkin heran mendengar sekarang sudah ada anak-anak yang penyakit diabetes. Anak-anak yang tekanan darahnya tinggi sekali. Anak-anak yang kadar kolesterolnya begitu tinggi sekali, padahal masih anak-anak. Anak-anak yang usia masih dini tapi mereka sudah sakit asam lambung dan lain sebagainya. Saudara, makin sulitkah kehidupan di akhir zaman ini? Tentu saja makin sulit. Kenapa? Karena warna kehidupan, tantangan kehidupan, aneka kehidupan itu pun makin bermacam-macam. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapapun kita sebagai orang yang percaya, maka setiap kita membutuhkan apa yang disebut dengan urapan Roh Kudus ada di setiap keluarga kita. Amin. Setiap keluarga harus bergantung pada Roh Kudus. Harus meminta Roh Kudus mengurapi. Supaya apa? Kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang dimaksud dengan urapan? Kata ini sering kita sebut. Ketika kita berdoa sering menyebutkannya. Ketika kita berdoa untuk seorang hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah, kita sering berkata, urapi hambamu. Kita berdoa untuk pelayan-pelayan yang akan melayani, kita berkata, urapi mereka. Lalu pertanyaannya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan urapan itu? Urapan itu secara sederhananya adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan Allah kepada kita
Untuk kita dapat melakukan suatu tugas atau tanggung jawab yang besar, dan tanggung jawab itu akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Itu urapan. Jadi kalau kita berdoa supaya hamba Tuhan yang mau sampaikan firman diurapi, itu artinya Tuhan beri dia kuasa, Tuhan beri dia otoritas, supaya dia dapat melakukan tugas tanggung jawab pemberitaan firman, dan tugas tanggung jawab pemberitaan firman itu sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, apa tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada setiap kita sebagai keluarga yang percaya kepada Kristus? Salah satunya adalah tanggung jawab untuk menjalankan kehidupan keluarga. Sekali lagi, salah satu dari sekian banyak tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita adalah tanggung jawab menjalankan kehidupan keluarga supaya sesuai dengan standar, sesuai dengan norma, sesuai dengan ketetapan yang Allah lakukan, yang Allah perbuat dalam hidup kita. Tentu saya percaya setiap kita ingin supaya keluarga kita berkenan di hadapan Allah. Itu doa kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang dikenan oleh Allah. Oleh sebab itu kita butuh urapan daripada Roh Kudus. Keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus itu akan mampu melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam keluarga. Seperti apa yang kita baca hari ini. Ciri yang akan nampak dalam sebuah keluarga yang diurapi oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketundukan seorang istri terhadap suami itu sebuah keharusan di dalam Tuhan. Berarti saudara-saudara, keluarga yang diurapi Tuhan itu yang pertama, istri akan mampu berperan dengan baik terhadap suaminya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang diurapi oleh Tuhan. Kadang-kadang istri berkata, bagaimana aku tunduk pada dia, pada suami. Suami saya jahatnya luar biasa. Dan saya heran juga kalau ada istri bilang suaminya jahat. Jahat sama siapa suamimu? Sama dia juga. Sama anak-anaknya, sama keluarganya. Tak terbayangkan oleh saya kalau seorang suami jahat terhadap istrinya. Karena kita berkata siapa yang menyakiti hati istrinya, dia menyakiti tubuhnya. Itu sebabnya saudara-saudara, dengarkan baik-baik, hai istri tunduk pada suamimu. Mungkin juga saudara berkata, yang istri berkata, saya lebih tinggi pendidikannya dari suami saya, Pak. Penghasilan saya lebih besar, Pak, dari suami saya. Latar belakang status sosial ekonomi kami dari keluarga berada, Pak, dibanding suami saya. Dengar baik-baik, bro. Dengarkan baik-baik, Bu. Tidak ada alasan untuk membanggakan diri atau untuk membela diri dengan hal-hal seperti itu. Sebab sebelum saudara menikah, bagi yang sudah menikah, kan pasti tahu siapa suamimu itu. Sudah pasti tahu semua tentang dia, pasti tahu. Makanya selalu saya bilang, jangan cepat-cepat menikah dengan seseorang kalau belum kenal orang itu. Baru kenal 1 minggu langsung ajak menikah. Jumpa di stasiun bus langsung ajak menikah. WA-an dan lain sebagainya, aku sayang sama kamu, aku suka sama kamu. Kamu adalah wanita idola saya, atau seperti yang aku mau. Kamu adalah pria seperti yang aku mau. Dari mana kau tahu itu? Baru 1 minggu itu pun kita nggak jumpa, nggak kenal baik dengan dia. Artinya semasa seseorang pacaran dia tahu tentang dia. Dan dengar, ketika seseorang berkomitmen mengambil keputusan untuk menikah,
Berarti sesungguhnya dia mau katakan, aku terima kelebihanmu dan juga kekurangan. Untuk itu istri harus tunduk. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Engkau tidak bisa tunduk hari ini sama suamimu. Minta Roh Kudus memampukan engkau. Karena peran ketundukan seorang istri terhadap suami itu adalah kehendak Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan baik oleh seorang istri kalau dia diurapi, diberi otoritas oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau seorang istri dituntut untuk tunduk, seorang suami dituntut untuk mengasihi istrinya. Berarti keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus adalah keluarga di mana seorang suami mampu melakukan perannya sebagaimana seharusnya sebagai suami terhadap istri. Pak, ada enggak suami tidak berperan dengan baik terhadap istrinya? Ayo jawab. Dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ada tidak? Ada. Di sini tidak ada. Tidak ada di sini yang mau mengaku. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai suami, kalau bisa dan usahakan sampai engkau mati, berpisah dengan istrimu. Jangan pernah tanganmu mendarat di pipi istrimu. Ada amin? Tidak boleh ini didaratkan di pipinya atau di bagian tubuh yang lain yang menyakiti dia. Jangan berlaku kasar. Dia adalah wanita pendampingmu yang harus dikasihi. Sekali lagi dikasihi. Makanya kenapa? Saudara-saudara, istri wanita itu, Alkitab berkata bahwa dia diambil dari tulang rusuk, bukan tulang kaki. Kalau dari tulang kaki berarti suka-suka mau nendangin dia. Bukan juga dari tulang tanganmu. Yang kalau kamu tidak suka kau tonjok dia, kau tempeleng dia. Bukan juga dari tulang kepalanya. Sehingga dia menjadi bos atasmu. Tidak boleh istri jadi bos di sini. Di tengah keluarga. Harus tetap suaminya jadi bos. Oh enggak bisa Pak. Aku pendidikan tinggi, tidak ada urusan. Aku lebih pintar dari dia Pak. Tidak bisa. Siapa suruh kau menikah sama orang bodoh? Tidak bisa Pak. Jangan berlaku kasar. Tapi Alkitab berkata, seorang wanita itu diciptakan oleh Allah dengan mengambil tulang rusuk. Tulang rusuk, tulang yang dekat dengan hati. Dekat hati. Berarti seorang istri, seorang wanita harus dikasihi. Jangan kau kasari dia. Amin Bapak Ibu. Bapak-bapak, amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, dalam keluarga, suami dan istri itu perlu ingat perannya masing-masing. Ingat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Supaya kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai kehendak Allah. Untuk itu bagaimana supaya itu bisa terlaksana? Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Agar suami diurapi sebagai kepala yang mengasihi istri. Dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Saya ulang sekali lagi kalimatku ini.
Sayangilah dia selagi dia masih hangat. Peluklah dia selagi dia masih hangat. Jangan kau peluk habis-habisan setelah dia menjadi dingin. Haleluya. Nanti kalau sudah dingin, sudah kaku, baru engkau memeluk dia. Dan tidak ada artinya. Tapi selagi dia masih hangat, selagi dia masih hidup. Hai suami, kasihi istrimu, kasih sentuhan, kasih sentuhan yang lembut. Sentuhan yang menyenangkan kepada istrimu. Demikian juga istri. Minta agar Roh Kudus memberikan kekuatan dalam peranmu untuk menjalankan sebagai seorang istri yang harus tunduk. Alkitab tadi bilang menarik, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Berarti itu keharusan yang Tuhan tuntut dari kita. Yang ketiga, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga di mana seorang ayah berperan terhadap anaknya. Seorang ayah berperan terhadap anaknya. Artinya dia melakukan peran, tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Dengar ya bapak-bapak. Ayat 21 berkata begini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara, jangan salah menafsirkan ayat ini. Seorang ayah tidak boleh berpikir kalau begitu saya tidak boleh marahin anak saya. Berarti saya tidak boleh mendisiplin anak saya. Salah. Justru kalau ada orang tua, seorang ayah, membebaskan anaknya melakukan apapun yang dia kehendaki, apapun yang dikehendaki anaknya dibebaskan. Sesungguhnya engkau sedang menyakiti hati dia. Dalam arti engkau sedang membiarkan dia berjalan seturut kehendak. Ayah yang baik itu dia akan didik anaknya. Dia akan hajar anaknya. Dia akan disiplin anaknya. Bagaimana mendisiplin anak kita sebagai seorang bapa? Alkitab kasih standarnya. Ambil rotan. Hajar dia. Tapi jangan inginkan kematiannya. Itu Alkitab bilang. Boleh dirotan, boleh. Boleh dihajar, boleh. Kalau disalah, supaya dia berjalan menurut kebenaran. Tapi Alkitab bilang, jangan inginkan kematiannya. Walaupun ibu-ibu dalam kemarahannya yang meluap. Dia marah sama anaknya. Dia pukul anaknya. Sembari dia berkata, mati kau, mampus kau sekalian. Lebih baik mama tidak punya anak seperti engkau. Tiba-tiba anaknya pingsan. Terdiam dia. Belum berhenti bernapas. Tapi dia diam. Lalu dipukul pelan, tidak bereaksi. Dipukul pipinya, diam aja dia. Pertanyaanku, siapa yang duluan nangis? Umaknya. Yang duluan nangis siapa? Mamanya. Jadi jangan inginkan dia mati. Walaupun marah dan harus dihajar. Nah, bapak itu sebagai apa terhadap anaknya? Sebagai pelindung. Sebagai penuntun dia, sebagai teman, sebagai sahabat. Ayo, bapak-bapak yang khusus, ayo kita jalan-jalan sesekali sama anak kita. Jangan bawa istri. Kita berdua aja sama anak. Dan nanti ada orang bilang, abang adik dari mana ya? Kalau itu laki-laki. Perlukah itu? Perlu. Kita duduk sama-sama, ngobrol sama-sama. Apa istilahnya? Oke, ngopi sama-sama. Haleluya. Supaya jangan tawar hati.
Saya sampai hari ini selalu bilang sama anak-anak saya sebagai bapakmu berharap engkau memiliki kelebihan lebih banyak daripada saya. Dalam segala hal. Dalam segala hal kau lebih unggul. Doa orang tua pasti begitu. Tak ada orang tua yang mendoakan anaknya kalau bisa di bawahnya. Setuju orang tua? Ada yang mengharapkan anakmu di bawahmu? Apa yang di bawahnya? Semua. Bapak sudah pendek, maaf. Anak lebih pendek lagi. Orang tua hanya tamat SMP. Anaknya pernah duduk di SMP tapi tak lulus. Berarti masih lebih tinggi orang tuanya. Betul ya? Karena bapaknya lulus. Mamanya lulus. Tapi anak ini pernah juga SMP. Tapi hanya 2 hari. Pernah SMP? Pernah. 2 hari. Lulus? Tidak. Dalam segala hal. Itu kebanggaan kita sebagai orang tua. Saya yakin semua orang tua dambakan itu. Kalau bisa engkau lebih. Dan itulah harapan kami. Lebih apa? Lebih ganteng anak laki-laki saya. Harapan saya. Lebih apa lagi? Lebih tinggi dari segi perawakan. Wah, Christopher sudah lebih tinggi. Sudah lebih unggul dari situ. Apalagi? Lebih pintar. Lebih apalagi, lebih berpendidikan, lebih, dan lebih dipakai Tuhan lagi luar biasa, melebihi bapaknya. Demikian juga mamanya berharap seperti itu. Jadi jangan mengartikan bahwa kita tidak boleh mendidik dan mendisiplin mereka. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tidak selesai akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan keharmonisan di dalam keluarga. Saya berharap tidak ada di antara kita sebagai anak atau sebagai anak, karena banyak orang tua di sini yang orang tuanya masih ada. Sudah orang tua tapi orang tuanya masih ada. Berarti status kita sebagai apa? Sebagai anak juga. Jangan sampai engkau bermusuhan dengan dia. Ingat hukum yang kelima. Hormatilah. Siapa yang dihormati? Orang tuamu, ayah dan ibumu. Harus dihormati. Itu firman bilang begitu. Jangan ada simpan dendam, sakit hati terhadap mamanya, terhadap bapaknya. Oh mungkin anak-anak bilang, dia yang salah Pak. Walaupun mama saya yang salah, walaupun engkau tetap harus mengasihi dia. Jika telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati. Kalau ini sedang terjadi di hari spesial hari ini, hari Pentakosta ini, minta Roh Kudus menjamah hatimu, menjamah hati dia agar terjadi pemulihan. Yang keempat terakhir. Keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus adalah, kalau tadi peran sebagai istri sudah, suami sudah, sebagai ayah terhadap anak sudah. Maka yang terakhir, hai anak-anak. Dengar anak-anak, ini pun sekarang masih berstatus anak. Karena oleh anugerah Tuhan orang tua saya dua-dua masih hidup. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Oke ya, dalam segala hal. Kemudian yang kalimat terakhir indah sekali, perhatikan baik ya. Karena itulah yang indah. Yang indah di dalam Tuhan. Keluarga yang diurapi Roh Kudus, anak-anaknya taat pada orang tuanya. Halo, anak-anaknya taat kepada orang tuanya. Amin, anak-anak. Amin. Kita harus taat. Dalam segala hal firman Tuhan katakan. Dan ayat ini menegaskan panggilan anak terhadap orang tua. Supaya dia taat dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Jadi selagi hidup orang tua kita, kasihi dia. Jangan nanti setelah dia pergi, setelah dingin, baru saudara ungkapkan kata-kata indah ke telinganya, tapi dia tidak lagi merespon. Setelah dia tiada, barulah kita buat kuburnya bagus. Dulu waktu hidup sehelai baju pun tak pernah kau beli. Tapi sekarang sudah tiada. Kau buatlah rumahnya terbuat dari marmer yang bagus. Dan dibuat pula di atas gunung atau di atas bukit. Supaya kita berkata supaya dia naik, ditinggikan. Tapi sesungguhnya bukan lagi bertujuan untuk orang tuanya. Hanya untuk membanggakan siapa? Membanggakan anaknya. Supaya mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Itu hanya di sana. Tapi kalau hubungannya dengan orang tua sudah tidak ada. Makanya ada sebuah syair lagu itu bilang apa? Selagi masih hidup. Di masa hidupku inilah engkau buat sesuatu yang baik pada diriku. Bukan setelah nanti aku mati. Engkau buat pesta, engkau buat tari-tarian, engkau buat musik 7 hari 7 malam. Tapi itu tidak ada artinya apa-apa. Saudara-saudara, mentaati orang tua menjadi sulit karena mereka juga memiliki kekurangan. Apalagi anak-anak di zaman sekarang. Banyak anak-anak kita, banyak orang tua sekarang lebih pintar anak-anaknya daripada kita. Anak-anak lebih pintar. Masalah teknologi mereka lebih unggul. Semua dia bisa jelajah dunia ini. Kita nggak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Anak-anak kita wow hebat dan luar biasa. Sulit karena ada kekurangan. Tapi dengar, ada kabar baik hari ini. Kita minta Roh Kudus mengurapi dan menolong. Sebab hanya dengan urapan Roh Kuduslah sebuah keluarga dipulihkan. Dan tidak ada yang bisa dipulihkan kalau semua mau merendahkan diri, meminta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keluarga yang diurapi Roh Kudus itu ditandai yang pertama, istri berperan terhadap suaminya. Yang kedua, suami melakukan perannya dengan baik terhadap istrinya. Dan yang ketiga, ayahnya berperan terhadap anak-anaknya. Dia mengasihi, dia mendidik mereka dengan baik. Dan yang keempat, saudara-saudara, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah anak-anaknya mentaati orang tuanya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya yakin setiap kita merindukan supaya keluarga kita dipulihkan. Setiap keluarga kita diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga walaupun ada kekurangan di tengah-tengah keluarga, tapi damai sejahtera tetap menguasai hati kita. Amin. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.